Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya kita bisa terus menyediakan makanan untuk populasi dunia yang makin padat? Jawabannya ternyata mungkin tersembunyi di sesuatu yang biasanya kita anggap sampah. Yuk kita bedah solusinya. Nah, ini dia salah satu pertanyaan terbesar di zaman kita. Diperkirakan pada tahun 2050, kebutuhan pangan kita bakal naik sekitar 60%. Ini tantangan yang luar biasa besar, dan waktu kita untuk menemukan jawabannya, ya, makin menipis. Selama ini kan, pupuk kimia selalu jadi andalan kita buat ningkatin hasil panen. Dan memang berhasil. Tapi ada satu masalah besar. Efisiensinya rendah banget. Coba bayangin, lebih dari setengah pupuk yang kita tebar itu bahkan nggak pernah diserap sama tanamannya. Sia-sia kan? Terus kemana perginya sisa pupuk yang kebuang itu? Yaitu meresap ke dalam tanah, ngerusak kualitas tanah buat jangka panjang, terus ngalir ke sungai dan danau kita. Ujung-ujungnya jadi polusi. Ini harga mahal yang harus kita bayar untuk makanan di piring kita. Tapi gimana kalau ada cara untuk bikin pupuk jadi lebih pinter, lebih efisien, dan bahkan bisa bikin tanah jadi lebih sehat? Nah, saatnya kita kenalan sama pahlawan dalam cerita ini, biochar. Biochar ini bukan sekadar arang biasa loh, ini dibuat lewat proses khusus yang namanya pirolisis. Gampangnya, ini proses memanaskan limbah pertanian kayak jerami di lingkungan yang minim oksigen. Proses inilah yang menciptakan sebuah material dengan pori-pori yang luar biasa banyak. Nah, pori-pori ini nih kuncinya. Lihat deh lubang-lubang kecil ini. Inilah yang bikin biochar itu berfungsi kayak spons alami. Jadi, alih-alih nutrisinya hanyut ke bawah air, biochar bisa menahan nutrisi itu dan melepaskannya pelan-pelan pas tanamannya butuh. Dengan memanfaatkan spons alami ini, para peneliti pun mengembangkan jenis pupuk baru yang inovatif, pupuk majemuk berbasis biochar granular. Atau, biar gampang, kita sebut aja GBCF. Pupuk ini dirancang khusus untuk mengunci nutrisi di dalam struktur biochar. Nah, ini bagian yang paling krusial. Ternyata nggak semua pupuk biochar itu sama. Terobosan yang sebenarnya di sini itu adalah cara pembuatannya. Prosesnya adalah segalanya. Mereka pakai metode 2 langkah yang cerdas banget. Pertama, biochar dicampur dulu dengan nutrisi penting biar bisa terbentuk ikatan kimia yang kuat. Nah, baru setelah itu, campuran super ini digabungin sama pupuk organik dan dibentuk jadi butiran-butiran kecil. Bedanya jauh banget. Kalau proses biasa yang cuma 1 langkah, itu ibaratnya kayak nyampur salad. Semua bahan ada di situ, tapi gampang misah lagi. Nah, kalau proses 2 langkah ini, lebih kayak bikin kapsul obat lepas lambat. Nutrisinya itu dikunci secara kimia, jadi bisa dilepaskan secara perlahan dan stabil ke tanaman. Oke, resep yang lebih canggih kedengarannya keren, tapi apa beneran ngaruh di dunia nyata? Yuk kita lihat hasil pengujiannya. Para peneliti ini mengadu langsung GBCF yang baru ini dengan pupuk konvensional. Hasilnya langsung kelihatan dan beda banget. Cuma dalam 48 jam, pupuk biasa udah melepas lebih dari 82% nitrogennya. Ini kan kayak banjir nutrisi mendadak. Tapi pupuk biochar, dia ngelepasinnya jauh lebih lambat, cuma sekitar 50%. Ini bukti nyata kekuatan lepas lambat. Bukti visualnya lebih bikin kaget lagi. Di sebelah kiri, kita lihat tanaman jagung yang pakai dosis penuh pupuk biasa. Nah, di sebelah kanan, itu tanaman yang pakai pupuk biochar, tapi dengan nitrogen 20% kali lebih sedikit. Kelihatan hampir sama persis kan ukurannya? Ini luar biasa sih, dengan nitrogen 20% lebih sedikit, pupuk biochar bisa ngasih hasil panen dan ukuran tanaman yang sama. Eits, tapi tunggu, ada bonusnya. Tanaman yang pakai biochar ternyata punya sistem akar yang hampir 10% lebih besar. Artinya, fondasi tanamannya lebih kuat, jadi tanamannya lebih sehat dan tangguh. 23,11%. Jadi, apa artinya angka ini? Angka 23,11% ini adalah peningkatan efisiensi penggunaan nitrogen. Ini cara ilmiah buat bilang kalau tanaman jadi jauh lebih jago dalam memanfaatkan nitrogen yang diberikan. Inilah tujuan utamanya, lebih sedikit yang terbuang dan pertumbuhan yang lebih maksimal dari setiap pupuk yang dipakai. Oke, jadi kita tahu pupuk ini beneran ampuh, tapi kenapa bisa seefektif itu? Rahasianya, ternyata bukan cuma soal ngasih makan tanaman, tapi soal mengubah seluruh ekosistem di bawah permukaan tanah.
Pupuk biochar ini lebih dari sekedar pengantar makanan. Dia itu kayak makeover total buat tanah. Dia ningkatin aktivitas enzim yang baik, membuka nutrisi yang udah ada di tanah, bantu membangun jaringan jamur yang lebih kompleks, dan nambahin bahan organik. Ibaratnya rumah si tanaman direnovasi jadi lebih nyaman. Coba lihat visualisasi jaringan ini. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi idenya sederhana kok. Tanah yang dikasih pupuk biochar ini menunjukkan komunitas jamur yang jauh lebih terhubung dan kompleks. Lingkungannya jadi lebih sehat dan lebih kooperatif. Anggap aja dunia bawah tanah yang subur ini kayak tim pendukung pribadinya si tanaman. Jamur dan mikroba ini kerja bareng, nguraiin nutrisi, terus nganterin langsung ke akar. Jadi tanamannya nggak perlu kerja terlalu keras karena udah punya satu tim yang bantuin. Oke. Jadi, apa arti semua penemuan ilmiah ini untuk masa depan pertanian dalam skala yang lebih besar? Kutipan dari penelitian ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan lagi sekedar eksperimen di lab. Ini adalah peta jalan yang praktis untuk mengubah limbah pertanian, sesuatu yang kita punya banyak banget, dan mengubahnya jadi produk yang bernilai tinggi dan berkelanjutan. Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Ini benar-benar solusi yang menguntungkan semua pihak. Kita bisa ngurangin pemakaian pupuk kimia, kita bisa ubah sampah jadi sesuatu yang berharga, kita membangun tanah yang lebih sehat untuk generasi berikutnya, dan yang paling penting kita tetap dapat hasil panen yang sama dengan dampak lingkungan yang jauh lebih kecil. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang kuat. Selama ini, kita mungkin melihat pertanian sebagai proses yang mengambil dari tanah. Tapi, gimana kalau masa depan pertanian itu adalah sebuah siklus yang utuh, di mana limbah dari pertanian itu sendiri yang jadi bahan bakar untuk pertumbuhannya?